Kata Osho, ini sisi religiusnya. Cinta juga akan membawa kita kepada Tuhan. Bagaimana ceritanya? Itu kalimatnya Osho. Kekasih, aku mencintaimu. Cinta adalah pesanku. Biarlah itu menjadi pesanmu juga. Cinta adalah warna dan iklimku. Bagiku, cinta adalah satu-satunya agama. Yang lainnya hanya sampah. Yang lainnya hanya mimpi yang menggetarkan pikiran. Cinta adalah satu-satunya hal penting dalam hidup. Yang lainnya hanya ilusi. Biarkan cinta tumbuh dalam dirimu dan Tuhan akan hadir dengan sendirinya. Jika engkau merindukan cinta, engkau akan merindukan Tuhan dan segalanya. Mereka yang mengenal cinta pasti mengenal Tuhan. Namun tidak sebaliknya. Mereka yang hanya berpikir tentang Tuhan dan berfilsafat tentang Tuhan mungkin tidak pernah tahu tentang cinta dan juga tidak akan pernah tahu tentang Tuhan. Jadi mencintai adalah jalan untuk sampai pada Tuhan. Kalau versinya Osho. Ya mungkin bisa kita geser sedikit ke pendapatnya Imam Ghazali kalau teman-teman membaca Kimia Usaada. Di situ beliau menjelaskan ketika kita mencintai apapun, coba kita dalami sekalian cinta itu dan dalam aspek terdalamnya cinta. Di situ kita akan ketemu cinta ilahiyah, cinta pada Tuhan. Misalnya, kalau teman-teman cintanya pada yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang indah-indah, loh itu kalau kita teruskan sampai ketemu puncaknya cantik dan indah, yang maha indah itu kan Allah, Tuhan. Jadi cinta pada keindahan akan membawa kita pada Allah. Kalau kita cinta yang kuat-kuat, yang gagah, yang punya kekuasaan. Mungkin ada yang senang jabatan, itu kan cinta kekuasaan. Kalau kita lanjutkan sampai dalam dengan refleksi kontemplasi, bukankah puncaknya yang maha kuasa adalah Tuhan, adalah Allah. Kalau kita senang dengan orang baik, saya cinta padamu karena kamu baik. Loh itu kalau kita sadari lebih dalam, orang yang hanya membuat kebaikan sedikit saja pada kita, kita bisa jatuh cinta padanya. Apa kita lupa Allah yang maha baik pada kita? Jadi ini ilustrasi dari Imam Ghazali ya. Sederhananya bahwa lewat jalan cinta itu kita bisa sampai pada Allah. Kalau di Osho kan tadi lebih ekstrim. Orang yang mengenal cinta akan mengenal Tuhan. Tapi orang yang sekedar memikirkan Tuhan pasti tidak akan ketemu cinta dan kemungkinan juga tidak akan ketemu Tuhan. Kenapa? Pikiran itu terbatas. Banyak filosof-filosof yang menggunakan akalnya untuk membuktikan Tuhan, pada akhirnya tidak ketemu dan terus kesimpulannya jadi ateis. Ada jawaban menarik. Dulu pernah kita bahas jawabannya presiden pertama kita, Pak Soekarno itu. Satu ketika beliau ditanya, "Wahai Pak Presiden, sampean kan punya banyak anugerah doktor honoris causa karena kepandaiannya. Sampean yang punya banyak gelar doktor honoris causa itu apa masih percaya Tuhan? Buktinya apa? Kok masih percaya dengan Tuhan itu?" Jawabannya Pak Karno, "Saya tidak tahu buktinya apa adanya Tuhan itu. Argumen apa yang pas untuk menjelaskan adanya Tuhan.
Tapi beberapa pengalaman hidup saya mengindikasikan Tuhan memang ada. Kalau tanpa campur tangannya Tuhan, tidak mungkin peristiwa-peristiwa ini terjadi. Itu salah satu contoh. Jadi membuktikan Tuhan tidak hanya pakai akal, tapi dari pengalaman kita. Ada banyak yang tidak ngira ya tiba-tiba bisa melakukan itu. Kejadiannya bisa begitu. Misalnya seperti proklamasi kemerdekaan. Itu kan sebenarnya Pak Karno tidak ingin hari itu memproklamasikannya. Masih ingin mengurus beberapa hal lagi, tiba-tiba dipaksa oleh anak-anak muda, diculik, dipaksa. Loh, ini kan yang kerja kuasanya Tuhan. Bahkan saya tidak ingin pun diseret-seret sampai ke titik itu. Itu tidak mungkin kebetulan. Ini contoh, salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa pembuktian Tuhan ya tidak selalu dengan akal.